Alim ini berat, risikonya tinggi, kerana yang bermain bukan syaitan tapi iblis induknya. Jadi kelas bawah ni anak buah dia, syaitannya. Nah, apapun yang kita buat, kalau ada kepentingan hawa nafsu, habis, tak ada berkahnya. Tak ada berkahnya. Makanya ini kita dalam bertarikat ni, mohon maaf ni, siapa pun dia, anak kiai ke, anak wali ke, orang alim ke, kalau tak betul-betul memahami ilmu tasawuf, tergelincir juga. Kita pun tergelincir. Saya belajar ilmu ini, balik-balik pulang ke rumah, habis ngajar ni, merenung, tanya diri, udah kau amalkan belum? Berat tak? Kita ngajar ni melempar bola, kena ke dinding, kembali kepada yang melempar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mittahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita bersama-sama dapat melanjutkan kajian kita panduan kitab Al-Hikam yang masuk kata hikmah yang ke-44. Ya. Pengarang menyatakan wa an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Sekiranya engkau bersahabat dengan orang yang jahil, tidak rida dengan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada engkau berteman dengan orang yang alim tapi memperturutkan hawa nafsu. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsi. Kebodohan apakah, ya, maaf, ilmu apakah bagi orang alim yang bisa dikatakan ilmu yang dia reda dengan hawa nafsunya? Artinya orang yang alim kalau memperturutkan hawa nafsu, hilang kealimannya. Wa ayu jahlin li jahilin, ya, kebodohan apakah la yarda an nafsihi, bagi orang yang tidak reda dengan hawa nafsu. Orang bodoh kalau tidak memperturutkan hawa nafsu tak bisa lagi disebut bodoh. Itulah orang alim yang sebenarnya. Jadi dalam ilmu tasawuf ini, peran memerangi hawa nafsu cukup besar. Memang dia berat, ya, memang dia berat. Nah, mari kita lihat kalimat pertama dulu, ya. Wa antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun min antashaba aliman yarda an nafsihi. Ya, sekiranya kau berteman dengan orang yang jahil, yang tidak reda dengan hawa nafsunya, itu lebih baik
daripada kau berteman dengan orang yang alim tapi memperturutkan hawa nafsu. Apa sebab? Nah, idza suhbatun man la yarda an nafsihi khairum mahdin. Kata ulama, karena persahabatan engkau dengan orang yang tidak reda dengan hawa nafsunya itu semata-mata kebaikan betul. Jadi kalau kita berkawan sama orang yang tidak membutuhkan hawa nafsu, kebaikannya pasti banyak kita dapatkan, pasti. Apa sebab? Ditahaqqaqahu bil ikhlas. Disitulah dia akan membenarkan yang namanya ikhlas. Jadi kalau orang bisa ikhlas tu, pasti orang itu memerangi hawa nafsu, dan dia tak reda dengan hawa nafsunya. Bagaimana bisa ikhlas ibadah? Tapi ingat, kita memperturutkan diri kita, bukan keinginan Allah dan Rasulnya. Kemarin kita bahas ya, cara kita melihat antara yang benar dengan yang salah. Mana yang berat oleh hawa nafsu, ikut, berarti benar. Mana yang enak menurut hawa nafsu, jangan ikut, berarti salah. Mengukurnya begitu ya, mengukurnya. Nah, sekarang kita berteman ya, berteman kepada orang yang jahil, tapi dia memerangi hawa nafsunya. Oh bagus, itu kebaikannya pasti banyak, dan mudah bersahabat dengan orang seperti itu akan bisa mendatangkan ikhlas. Kita pun jadi ikhlas. Tadi dibahas mengenai ikhlas. Orang yang beribadah, memerangi hawa nafsu, memperbanyak zikir, nanti akan datang tauhid af'al. Tauhid mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini dia hanya melihat apa yang Allah dan Rasulnya mau, diikuti. Tapi sebaliknya dia hindari. Kita kalau berteman dengan orang macam ini, lambat laun pun kita jadi baik macam dia. Ya, yasiru min jumlatil khawas. Kuda begini, berarti dia masuk dalam jumlah orang-orang yang khusus. Tak bisa lagi dikatakan orang awam. Udah masuk orang khusus dah ni. Berkawan dengan dia, lambat laun kita pun jadi orang yang khusus. Itu baru khusus ya. Belum khawasul khawas, belum yang istimewa, lain lagi. Tetapi ini sudah masuk dalam kategori orang-orang yang dalam pandangan yang khusus sudah. Wasubatun ma yarda an nafsihi syahrun mahdin. Ya. Adapun kau bersahabat dengan orang yang reda dengan hawa nafsunya, itu semata-mata kejahatan bagi diri engkau. Lambat laun kau pun jadi macam dia. Apa sebab? Kerana kebodohan yang bisa mendekatkan kepada Allah itu lebih baik daripada ilmu yang dimiliki orang alim tapi engkau jauh dari hadirat Allah. Kita berkawan sama orang alim, tapi dia punya sifat yang tak baik, mempertukan hawa nafsu. Contohnya apa? Sesuatu yang dimilikinya mau banyak, makan banyak, istri banyak. Mana? Mohon maaf, ini dalam perjalanan. Ya, kemudian lagi maaf, jamaah pun dimanfaatkan. Kalau dah jamaah dimanfaatkan, dah itu guru memperturutkan hawa nafsu. Hati-hati dengan orang macam ini tak ada manfaat gitu. Oh dia alim Pak Ustaz, biar alim. Ini al-hikam yang ngomong. Orang alim tak jadi jaminan. Tengok dia bagaimana dengan hawa nafsunya. Dia kekang atau dia turuti. Kalau dia kekang, boleh ikut. Ya. Ketahuan Pak, bagaimana Pak ketahuan? Ada orang alim pengajian, setiap murid ditetapkannya iwan. Udah, tak bilang
Kaya lah guru, murid tambah miskin. Jadi nampak kejanggalan. Kemudian tak boleh lihat anak gadis orang, minta lamaran. Ya. Ini mohon maaf nih, ini penyakit orang alim. Kau udah dihormati orang, itu jalan mbak semuanya. Kemudian dalam berfatwa hati-hati, ketahuan mana hawa nafsu yang batil, mana yang hak, ketahuan. Yang menilainya orang alim juga, nanti dia berfatwa sesuai dengan kepentingannya. Umat Nabi Muhammad SAW, dia dicela oleh Allah sebagaimana Allah mencela orang Yahudi. Kau jual ayat Allah dengan harga yang sedikit dunia, kata Allah. Wah, ini yang berat ni ya. Orang alim ni rawan bah. Kau tak belajar ilmu tasawuf ni, oh kacau, bahaya. Apalagi dalam fatwa tak mau kalah, merasa paling benar. Saya dulu sama guru saya, dia sampaikan terbuka kerana dia alim. Guru saya ipar saya juga, beliau alim. Saya bisa ngajar ni kerana cara beliau mengajar, Masya Allah, kita mudah faham. Tapi dia wajibkan kita istighfar tiap hari, salat taubat selama belajar. Ilmu tu nur, kata dia, cahaya. Dia akan masuk di hati orang yang bercahaya. Banyak istighfar waktu itu. Dia ajarlah sama dia belajar. Apa kata beliau? Dia bilang, anak ni, kata dia, aku ini kalau berdebat sama orang tu bisa kalah kalau saya permainkan ayat Allah. Walaupun saya salah, bisa menang kalau pintar memainkan ayat-ayat Allah. Tapi ingat, di hadapan Allah kita salah. Dia bilang itu. Makanya semenjak omongan beliau begitu, saya sekarang belajar, ilmu bertambah, bisa menilai orang berfatwa dengan kepentingannya, dengan yang hak. Jadi yang bisa menilai orang alim coba harus alim dulu Pak. Kita bisa nilai orang tu alim dalam penyampaiannya yang benar, kita harus alim dulu. Kalau kita tidak alim, udah kita ngikut. Oh hebat dia ni, kita tak bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil. Begitu juga orang menilai Syekh tu wali, kata dia. Dari mana kau tahu? Dia bilang apa? Menurut saya lah, kata dia. Udah lah, menurut dia. Berarti kau wali lah. Jadi hati-hati ya. Alim ini berat, risikonya tinggi. Kerana yang bermain bukan syaitan, tapi iblis induknya. Induknya bapak ibu yang bermain itu orang alim ni. Yang kelas bawah ni anak buah dia, syaitannya. Nah, apapun yang kita buat, kalau ada kepentingan hawa nafsu, habis, tak ada berkahnya. Tak ada berkahnya. Makanya ini kita dalam tarikat ini mohon maaf ni, siapa pun dia, anak kiai ke, anak wali ke, orang alim ke, kalau tak betul-betul memahami ilmu tasawuf, tergelincir juga. Kita pun tergelincir. Saya belajar ilmu ini, balik-balik pulang ke rumah habis ngajar ni, merenung, tanya diri, udah kau amalkan belum? Berat tak? Kita ngajar ni melempar bola, kena ke dinding, kembali kepada yang melempar. Tapi ilmu ini harus disampaikan juga. Kalau tidak kita rugi. Kalau tidak ada yang menyampaikan ilmu ini, nanti kita menganggap sudah benar, padahal banyak cacat. Orang alim saja diwaspadai dan kita wajibkan ini, apalagi kita ini orang awam.
Nah, orang jahil yang mengekang hawa nafsu lebih baik dari orang alim yang memperturutkan. Pertanyaan lagi, kalau orang jahil memperturutkan hawa nafsu, lebih lagi, lebih terburuk lagi dia. Udahlah jahil ikut hawa nafsu lagi. Sekarang bagaimana caranya? Kalau ada orang jahil dibimbing seorang guru mursyid, bisa betul dia. Abu Bakar As-Sakran, seorang wali besar di Yaman, dia bilang apa? Orang Arab Badui, orang gunung yang tak ngerti apa-apa, kalau ikut dengan aku bisa bawa dia mengenal kepada Allah. Itu hebatnya mursyid. Orang jahil pun kalau dibimbing mursyid jadi orang alim. Jadi tasawuf standarnya bukan alim. Salahlah pendapat kita selama ini. Dalam tasawuf syaratnya apa? Alim, kata dia. Kok saya biarpun jahil, asalkan ada guru yang benar membimbing, insya-Allah dia pun akan bisa mengenal Allah. Arif billah. Beruntung nama Arif ni sebut-sebut terus. Ya. Walidzalika qala ba'dul arifin. Nah, maka yang demikian itu berkatalah sebagian orang-orang yang mengenal Allah. Ini wali ni wali ngomong, kita dengar. Apa pendapat mereka ini? Asyaddun nas hijaban anillah. Orang yang paling kuat dihijab dari Allah, takkan bisa dekat dengan Allah, takkan kenal dengan Allah, al-ulama, kata dia. Dia terhijab dengan ilmunya. Dia merasa bangga dengan ilmu, memiliki ilmu, tanpa dia sadari itu menghijab dirinya. Apalagi memperturutkan hawa nafsu. Siapa lagi? Summal ubad. Ini ubat ni ahli ibadah. Tadi orang alim pun terhijab dengan ilmunya. Nah, sekarang ahli ibadah pun terhijab juga dengan ilmunya. Dengan hawa nafsu tadi terhijab. Apa sebab? Aku ibadah banyak. Udah banyak aku ibadah. Nah, nafsu dah tu. Dia tak merasakan bahawa ibadah itu pertolongan Allah. Sebanyak apapun kita ibadah, jangan kita merasa diri kita yang beribadah. Nanti sombong, itu hawa nafsu yang bermain. Rasakan la haula wala. Tapi aku ibadah ni, dah kau tanpa Allah mana bisa ibadah? Aku bersedekah dengan harta yang dapat ni, kalau bukan inayah Allah, berat aku bersedekah ni. Dirasakan seperti itu semuanya nanti insya-Allah. Ya, itu hebatnya ilmu ini. Thumma zuhad. Orang-orang yang zuhud pun juga kena ada penyakitnya. Macam mana orang yang zuhud kena penyakit? Padahal zuhud bagus. Dia tak mau tak mau harta, tak mau kedudukan, pakaian lusuh, compang camping, seperti orang yang tak punya. Tapi dia merasa biar orang mandang aku zuhud, kena lagi. Gimana? Dia senang, nanti orang menganggap aku ni zuhud, tak punya harta, pakaian selai sepinggang. Berarti bukan namanya zuhud. Siapa tu zuhud? Ni hadis Nabi SAW. Dengarkan baik-baik. Ini hadis Nabi ni ya. Ya Rasulullah, kalau aku amalkan yang menyebabkan Allah sayang dengan aku dan manusia pun sayang dengan aku, kira-kira apa amalannya Rasulullah? Dia tanya gitu. Pertanyaannya minta sayang Allah dan sayang makhluk kepada dia. Ini tinggi ni permintaannya. Ya, kalau Allah dah sayang, udah orang pasti sayang dengan dia. Nah, kata Nabi yang pertama, kalau kau kepingin dapat sayangnya Allah, izhad fid dunia, zuhudlah terhadap dunia. Maksudnya apa? Jangan kau masukkan dunia di dalam hatimu. Dunia di mana? Di tangan.
Letakkan dunia di tangan, jangan letak dalam hati. Letak dalam hati, nanti kita susah. Malam tak tidur, banyak orang tak tidur malam gara-gara dunia. Aduh, tak dapat apa-apa, proyek tu lepas pula, malamnya kena kesal lagi. Aduh, kacau. Ya, ini kalau diperturutkan rusak hati. Allah jauh dari kita. Berhasil tak berhasil kan Allah atur sudah. Dapat alhamdulillah, tak dapat ya sabarlah. Kan semuanya la ilaha illallah. Biar kita tenang hidup. Jadi kita dilarang kekayaan, enggak, tapi kekayaan jangan kau masukkan dalam hati. Jadi zuhud, hati kita di mana? Ya. Apalagi yang kedua, ya Rasulullah, aku kepingin kalau aku amalkan ini orang sayang dengan aku. Kata Nabi bilang, izhad fi aidin nas, kau pun zuhud juga apa yang ada pada orang. Orang memiliki sesuatu, jangan kau mandang sesuatunya, orangnya saja. Hubungilah karena Allah saja. Insya Allah orang itu sayang dengan kau. Tapi kalau kau boleh melihat apa yang dimilikinya, hati-hati. Kalau ketahuan, gimana Pak? Kau ketahuan, yang bersangkutan tu tahu, oh kau dekat dengan aku ni ada maunya. Gimana? Malu tak? Malu lah. Tapi kalau kita kumpul lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah itu sayang dibawa sampai hari kiamat. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Insya Allah kita dikumpul karena Allah, bukan kerana sesuatu. Nanti kita kumpul di akhirat. Kita akan berkumpul nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Yang penting kumpulan kita jangan ada kepentingan. Saya ni terus terang, semenjak ni COVID-19 sudah hilang ni, jadi yang belajar, yang baru muncul belajar belum lama dah nawarkan saya berusul. Apa ni? Berangkat umrah Pak Ustaz, bawa jemaah Pak Ustaz tu, saya kasih persen sekian. Dah tak kuat saya. Kau ni mau belajar ke mau bisnis? Kan saya bilang ketahuan dah tu. Kita ni belajar tasawuf dalam amalan ilahi. Tak maksud ni, saya bilang nanti-nantilah. Kok saya nak berangkat, kok dah saya rindu ke Makkah, saya berangkat. Kok sekarang belum ada. Ini persen besar Pak Ustaz. Astagfirullah, tak ngerti soalnya. Ini bapak ibu ya, tawaran umrah ni paling banyak belakang ini. Saya tak hiraukan masih, belum waktunya, hati belum ada. Kalau saya tegak, saya berangkat. Siap-siap dia jemaah yang mau berhenti, mau pergi. Untuk sementara ini belum ada. Jadi saya dah tahu dah, budak-budak yang belajar ni dengan saya ada kepentingan, tahu saya. Yang tak pernah muncul, tiba-tiba muncul sekarang, ada maunya, tahu dia. Apa arti kita berzikir? Ilahi anta maksud. Kemana zikir kita ni? Susah lah nak betulkan niat ni. Kita ngajar ni pun godaannya besar juga. Mudah-mudahan Allah tolong ya. Kita ke jalan ini ada hal-hal yang kurang tak menyadarkan, mudah-mudahan Allah beri kita sabar. Ini cerita macam-macam yang kita menyikapi dengan baik. Semuanya ini akan bisa kita lalui. Siapa hidup yang tak diuji, jangan hidup. Itu patokannya. Siapa hidup tak mau diuji, jangan hidup. Selama kita mau hidup, apalagi akan mau diangkat derajat, siap-siap diuji. Ya, ujian lebih berat. Kalau kepingin jadi orang awam, seperti rumput, siap diinjak, tahan. Mudah-mudahan tahan.
Kalau kepingin jadi orang besar, menjulang seperti pohon, siap diterpa angin, badai dan topan. Kau tak kuat akal, tumbang dia. Jadi pondasinya mana? Makanya zikir tu suruh istiqamah, suruh tembus zikir dalam hati itu. Nanti Allah bilang sama kita, Anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Wa man yarda bi qada'i, siapa tak terima tentang qada ketetapan aku. Wa lam yashkur ala ni'ma'i, siapa yang tak bersyukur tentang nikmat aku. Wa lam yasbir ala bala'i, siapa tak sabar ujian daripada aku. Yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ada Tuhan selain Allah? Itu arti sindiran. Allah tak akui kita selaku hamba dia. Na'udzubillah. Itu kejam Pak bagi saya. Kalau Allah sudah tak mengakui kita selaku hambanya, kejam betul dah. Hilang berkah kita. Selama hidup siap-siap diuji sesuai dengan iman kita. Tak sama kita Pak diuji ni. Tak ada yang sama. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, apapun ujian yang datang, tetap kita kepada la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan. Jadi ulama ahli ibadah, orang yang zuhud tadi dikatakan liwuqufihim ma ilmihim wa ibadatihim wa zuhdihim. Jadi mereka cuma terhenti pada ilmu, pada ibadahnya dan pada kezuhudannya. Itulah yang membuat dia hijab. Ya, kalau dia sadar ilmunya tadi tak ada apa-apa, itu hanya milik Allah, dia jahil, tak mampu turunkan hawa nafsu, insya-Allah ilmu bawa berkah. Ya, ibadah juga begitu. Aku tak bisa ibadah semata-mata pertolongan Allah, insya-Allah tak memturunkan hawa nafsu lagi, ibadah jadi berkah. Begitu juga zuhud kita. Wal jahlul ladzi yusalu ila Allah. Orang yang bodoh, yang tak mengerti, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah mursyid, guru-guru dia dibimbing, dikatakan ilmu alal haqiqah, itulah ilmu yang sebenarnya. Ya, jadi orang yang bodoh kok dibimbing tasawuf dengan guru yang benar, dia sampai kepada Allah mengalir ilmu laduni. Allah kan bilang ittaqullah wa yu'allimukumullah. Tu ayat tu, bertakwalah kau kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Di mana ilmu tu? Langsung dari Allah. Itu berkah. Ya. Jadi orang jahil kalau dia sampai kepada Allah, mengekang hawa nafsunya, dibimbing yang benar, dia akan jadi orang yang alim yang sebenarnya. Contohnya siapa? Ini saya mau sampaikan ni. Dulu pernah saya sampaikan contohnya Bishr Al-Khafi. Bishr Al-Khafi ini sebelum dia bertobat, mainan dia di nightclub. Tahu lah nightclub, minumnya khamar, minuman keras. Ada yang menari perempuan, nampak aurat lagi. Maaf, dulu pun ada tarian, nampak perut, kan gitu. Dada cuma nutup pas-pas ya tu, perut nampak berputar-putar lah dia, dengan minuman keras dan sebagainya. Hari-hari Bishr Al-Khafi, itulah kerjaan dia. Tapi dia bertobat dan jadi kekasih Allah. Apa tobat dia? Sebabnya dia menyelamatkan bismillah yang jatuh di lantai. Dia jalan kaki ni dari nightclub tu pulang ke rumah. Dalam perjalanan dilihatnya ada bismillah. Bismillah di lantai. Maka hati-hati undangan, jangan buat bismillah pakai bahasa Arab. Nanti dibuang-buang orang sembarangan. Kita tak ada adab dengan nama Allah. Ini sebab ini, Masya Allah, Bishr Al-Khafi hatinya masih ada kemuliaan dengan nama Allah. Dikenang nama ya bisa diangkat derajat, apa dizikirkan. Tapi kembali kepada hati. Begitu dia berjalan, ketemu secari kertas, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, diambil.
Dia ambil. Apa kata dia bilang? Ini nama Tuhanku, tak layak di tempat di bawah. Pulang dia ke rumah, dibersihkannya, kemudian diletakkan di atas meja. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Seorang wali Allah di kota itu bermimpi 3 kali. Ada suara datang, dipanggil nama dia. Ya fulan, tadi sebutkan namanya dia, ulamanya. Ya fulan, datangi Bishr Al-Khafi, bilangkan Allah memanggilnya. Oh, kata ulama ini bunga tidur ni. Karena ulama tu tahu Bishr tu hari-hari main di club. Malam besok mimpi gitu lagi. Hai fulan, datangi kepada Bishr Al-Khafi, katakan Allah memanggilnya. Masih tak kuat juga dia. Untuk memastikannya malam ketiga mimpi lagi. Ini mimpi para wali. Itu jelas sekali. Aku mohon kepada kau, ambil Bishr, bawa ke jalan aku, kata Allah. Berarti suara dari Allah. Langsung besoknya mantap hati dia, tak ragu, pergi ke dunia club. Dia bilang, antum Bishr Al-Khafi, apakah di antara kalian ada Bishr Al-Khafi? Keluar anak, ta'ala sini. Allah ad'uka ila sabil. Allah panggil engkau kembali ke jalan dia. Oh, kemenong langsung dia. Hidayah pun masuk, dia berdiri. Dia ngomong dengan kawan-kawannya, hai temanku sekalian, hari ini hari terakhir aku di sini. Sekarang aku akan meninggalkan tempat ini selama-lamanya, gitu. Langsung kembali jalan Allah. Dapat mursyid. Dia jahil bang, ahli maksiat, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, pemabuk, peminum. Ketemu dengan seorang guru mursyid, dibimbing, Masya Allah. Akhirnya terkenal dengan nama Bishr Al-Khafi. Bishr si kaki telanjang, tak pernah pakai sandal. Orang Pontianak bilang kaki ayam, di mana-mana jalan kaki ayam. Apa yang terjadi? Selama di Baghdad, dia tinggal di Baghdad. Selama Bishr Al-Khafi di Baghdad, itu Baghdad bersih, tidak ada kotoran unta, kotoran keledai, dan kotoran kambing. Bersih Pak, kota Baghdad. Tak berani unta bawa kotoran. Waktu Bishr Al-Khafi sakit berat menjelang ajalnya, orang yang bawa keledai ini melihat keledainya buang kotoran di Baghdad tu. Begitu mandang kotoran tu keluar, apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bishr telah kembali kepada Allah. Dia melihat tanda-tanda dari kotoran unta. Kerana selama ini unta tak pernah buang kotoran di Baghdad. Orang pergi ke rumah dia dan meninggal. Siapa Bishr itu? Bishr Al-Khafi ini akhirnya dia menjadi wali Allah, murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali, tahu dah, yang hafal 1 juta hadis, hafal Al-Quran dari kecil, belajar dengan orang tak pakai sandal, basic bukan kiai. Muridnya marah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam, kami tak bisa terima kau ikut dia itu. Kenapa? Basicnya bukan seorang guru, pakainya sederhana, tak pakai sandal lagi. Dia Imam Ahmad. Hai Imam, letakkan dirimu yang mulia, janganlah kau belajar dengan orang seperti ini. Akhirnya tak sabar jadi Muhammad, marah dia. Hei kalian yang belajar dengan aku ni kau sebut orang alim? Iya. Aku belajar ilmu hadis, aku dapatkan tafsir Al-Quran, aku dapatkan kepada ahli tafsir. Tapi kau tahu, aku belajar dengan dia, dia mengenalkan aku dengan Allah. Mana lebih afdal? Termenung murid. Selama ini aku jahil kepada Allah,
sebab dia inilah yang mengantarkan aku makrifat kepada Allah. Ingat tu, ulama besar bisa belajar dengan wali Allah yang tadinya bukan ulama. Jangan khawatir. Jadi basic tak ada masalah. Yang penting kalau betul kita belajar ilmu ni, kita amalkan, insya-Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ayyu ilmin alim yarda an nafsi. Jadi ilmu apa lagi yang bisa dikatakan ilmu bagi orang alim kalau mempertukarkan hawa nafsu? Tak ada lagi dah. Ya, itu hijab bagi diri dia. Nah, kemudian kebodohan apa lagi bagi orang yang tak reda dengan nafsunya? Sebenarnya orang itulah orang yang alim. Jadi berteman pun Nabi suruh cari orang yang baik. Kalau kita ikut berteman orang membutuhkan hawa nafsu, rusak juga kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dibacakan itu, apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama sahabatnya, pendirian sahabatnya. Kalau sahabatnya orang baik, dia jadi orang yang baik. Ya, tapi sebaliknya dia bilang, falyanzur ahadukum mayukhalil. Maka pandang, lihatlah kata Nabi, siapa orang yang kau jadikan teman. Pandang. Man asyara al-ashraf asyara musyarrafat. Siapa yang hidup berkumpul dengan orang yang mulia, maka mulialah hidupnya. Wa mu'asyirul anzal ghairu musyarraf. Siapa berkumpul dengan orang yang jelek akhlaknya, pasti dia tidak mulia. Begitu kata pepatah. Nah, mudah-mudahan banyak-banyak kita kumpul dengan orang yang baik. Ya, insya-Allah kita jadi orang yang baik. Ya. Dulu saya masih ingat bagi talqin senior kita bilang, dia belajar menghadapi mursyid waktu itu. Abah, saya mau belajar. Ilmu apa yang kau mau belajar? Ilmu yang si saya ini jadi benar, katanya. Minta itu ya. Ilmu saya jadi orang benar. Tak pernah dia bilang nak jadi wali Allah. Yang penting benar. Kalau benar, berarti Allah suka dengan kita. Benar itu macam mana? Termasuk tadi, dia hidup insya-Allah taat sama Allah, ikut Allah, tak memperturutkan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Baik pandangan Allah ya. Kurang baik pandangan Allah, insya-Allah pasti baik juga pandangan makhluk. Ya. Segera cukup. Ya. Ada pertanyaan tak? Ya, kalau tidak tutup. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.